Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pertemuan kali ini, kalian akan masuk ke materi baru di bab 2, yaitu terkait dengan materi realitas individu, kelompok, dan juga hubungan sosial, atau bisa kita sebut interaksi sosial. Kita simak bersama ya. Di materi bab 2 ini, jadi kita akan mempelajari terkait dengan individu, kelompok, dan juga hubungan sosial ya. Di materi individu yang akan kita pelajari terkait dengan pengertian, proses pembentukan individu, dan juga ada faktor pembentuk identitas individu. Sedangkan di materi kelompok yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan pengertian dari kelompok sosial. Ada syaratnya, ciri, dasar pembentuk, dan juga ada klasifikasi kelompok. Sedangkan di materi hubungan sosial atau interaksi sosial, yang akan kita bahas ada pengertian dari hubungan sosial, syaratnya, jenis, faktor pendorong, dan juga bentuk-bentuk dari hubungan sosial. Anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu terkait dengan materi tentang individu. Di sini ada pengertian dari individu. Individu itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu individuum, yang artinya satuan terkecil dan tak terbagi. Jadi jika didefinisikan, individu ini berarti orang, seorang atau perorangan. Dengan demikian, individu itu bersifat tunggal dan satu kesatuan yang terbatas. Nah, jadi dalam konsep manusia, individu itu sebagai makhluk otonom atau berdiri sendiri. Jadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya pastinya memiliki perbedaan ya. Perbedaan tersebut bisa berupa watak atau karakteristik yang dimiliki tiap individu yang diperoleh sejak individu tersebut dilahirkan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, individu itu tidak dapat berdiri sendiri. Nah, individu membutuhkan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya ya. Nah, dengan demikian, individu itu senantiasa akan melakukan hubungan-hubungan sosial ataupun interaksi sosial dengan individu yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut. Maka terbentuklah kehidupan bersama yang disebut sebagai masyarakat. Nah, di sini ada beberapa alasan ya yang mendorong individu untuk membentuk masyarakat. Yang pertama, adanya faktor reproduksi atau adanya keinginan dari individu untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua, mencari kekuatan bersama karena adanya kesadaran bahwa individu itu lemah. Yang ketiga, adanya perasaan diuntungkan ketika berhubungan dan bergabung dengan individu yang lainnya. Dan yang keempat, terdapat berbagai kesamaan antar individu seperti keturunan, nasib, kebudayaan, dan juga teritorial. Kemudian ada proses pembentukan individu. Nah, kira-kira proses pembentukan individu itu seperti apa? Mari kita simak ya anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke identitas individu. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih apa sih itu identitas individu? Jadi, identitas atau yang bisa kita sebut sebagai jati diri adalah karakteristik atau ciri-ciri yang terbentuk berdasarkan kebebasan dari individu mengenai pemilihan keputusan terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi di sini anak-anak, individu itu memiliki dua identitas ya. Yang pertama ada identitas personal,
Dan yang kedua ada identitas sosial. Oke, kita masuk ke yang pertama ya, yaitu terkait dengan identitas personal. Nah, jadi identitas personal ini bisa didapat dari jasmani, rohani, maupun gen yang diturunkan oleh kedua orang tua ya. Contohnya nih, misalnya ciri fisik, seperti warna kulit, postur tubuh, kemudian ada ekspresi ya, yaitu misalnya ekspresi sedih, gembira, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada persepsi pribadi, yaitu meliputi pandangan dari tiap-tiap individu. Nah, kemudian ada tujuan personal nih, yang meliputi seperti cita-cita dari masing-masing individu. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu terkait dengan identitas sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan identitas sosial ini? Jadi, identitas sosial ini didapat ketika individu itu berhubungan tuh antara individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya, ketika individu itu menjadi bagian dari kelompok sosial. Yang kedua, adanya status dan peran yang didapat dari individu itu ketika dia berada di dalam suatu kelompok sosial misalnya. Nah, status ini apa sih? Status ini merupakan posisi seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian peran ini merupakan serangkaian harapan orang ketika dia menduduki posisi tertentu. Nah, misalnya gini anak-anak, seseorang itu statusnya adalah siswa. Nah, apa peran sosial siswa? Jadi perannya adalah siswa itu belajar dan mengerjakan tugas apabila ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor pembentukan identitas individu ya. Nah, kira-kira apa saja sih faktor dari pembentukan identitas individu itu? Oke, kita simak ya. Oke, kita masuk ke faktor pembentukan identitas individu ya. Jadi yang perlu kalian ingat bahwa faktor pembentukan identitas individu itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu faktor biologis, yang kedua ada faktor kelompok, yang ketiga ada faktor geografis, yang keempat ada faktor kebudayaan, dan yang kelima ini ada faktor dari pengalaman. Oke, kita masuk ke faktor pembentukan identitas individu yang pertama ya, yaitu terkait dengan faktor biologis. Nah, faktor biologis ini merupakan faktor yang didapatkan dari keturunan atau warisan biologis dari kedua orang tua kepada anaknya. Seperti halnya nih, terkait dengan warna kulit, bentuk tubuh, golongan darah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu faktor kelompok. Jadi, hubungan antara individu dengan individu yang lainnya itu juga sangat berpengaruh ya bagi pembentukan identitas individu. Nah, adapun kelompok yang memberikan pengaruh bagi identitas individu, yang pertama nih ada kelompok acuan. Di mana kelompok acuan ini merupakan kelompok yang diterima sebagai panutan atau referensi untuk penilaian atau tindakan seseorang. Nah, biasanya kelompok acuan ini berasal dari keluarga ya, tetapi kemudian nanti juga dapat berkembang lagi, bisa dari teman sebaya maupun dari lingkungan kerja. Kemudian ada kelompok majemuk, di mana kelompok majemuk ini terdiri dari keberagaman masyarakat yang berbeda latar belakang dan memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda ya. Jadi dari kepentingan atau tujuan masyarakat dari beragam masyarakat tersebutlah nanti akan membentuk kelompok-kelompok sosial. Selanjutnya, yang ketiga ada faktor geografis. Nah, faktor ini meliputi iklim, topografi, dan sumber daya alam yang menyebabkan masyarakat harus menyesuaikan tuh dengan kondisi alam di sekitarnya. Sehingga melahirkan pola perilaku
yang membentuk ciri khas dan identitas sosial. Jadi contohnya, misalkan gini, masyarakat yang tinggal di pesisir atau di pedalaman. Jadi mereka secara otomatis akan memperoleh identitas sebagai masyarakat pesisir misalnya. Kemudian sebagai masyarakat pedalaman. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak terkait dengan faktor geografis. Yang keempat ada faktor kebudayaan. Nah, di mana kita tahu ya anak-anak bahwa kebudayaan sendiri merupakan kebiasaan turun-temurun seperti adat istiadat, bahasa, mata pencaharian, serta nilai dan norma sosial yang berlaku memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Nah, jadi faktor kebudayaan ini juga sangat mempengaruhi identitas pembentukan individu ya, karena prosesnya itu disosialisasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, faktor pembentukan identitas yang kelima yaitu ada faktor pengalaman. Nah, anak-anak, kita tahu ya di mana bahwa dalam hidup seorang individu itu pastinya akan mempunyai pengalaman sendiri-sendiri ya sebagai hasil interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, pengalaman tersebut itu akan membentuk sebuah kepribadian yang unik. Dan tentunya pengalaman dari setiap individu itu berbeda-beda. Jadi tidak dapat kita samakan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu ya ada 5 faktor dari pembentuk identitas individu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu terkait dengan kelompok. Nah, kelompok-kelompok yang dimaksud di sini adalah merupakan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak. Jadi kelompok sosial ini berasal dari dua kata ya, yaitu kelompok dan sosial. Kalau kelompok artinya itu kumpulan individu, sedangkan sosial yaitu artinya masyarakat. Nah, manusia membentuk kelompok ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi sendirian. Jadi memang ya, sejak dilahirkan, individu itu sudah memiliki hasrat atau keinginan untuk menyatu dengan individu yang lain ya. Sehingga nanti individu itu di dalam kehidupannya akan cenderung membentuk kelompok-kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai kelompok sosial ya. Yang pertama adalah pendapat dari Bapak Suryono Sukanto, di mana menurut beliau kelompok sosial ini merupakan himpunan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan juga saling mempengaruhi. Nah, namanya juga saling berhubungan ya, secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Berarti artinya bahwa masyarakat tersebut melakukan yang namanya interaksi sosial. Dan kita ketahui bahwa yang namanya interaksi sosial berarti di dalamnya terdapat aksi dan juga reaksi. Di mana aksi ini artinya tindakan yang kita lakukan, sedangkan reaksi artinya respon terhadap tindakan yang kita lakukan. Jadi itu ya, pengertian kelompok sosial menurut Bapak Suryono Sukamto. Selanjutnya, pendapat ahli yang kedua adalah dari Bapak Mayer Polak. Di mana menurut beliau mengatakan bahwa kelompok sosial ini merupakan sejumlah orang yang saling berhubungan dalam sebuah struktur. Nah, struktur yang dimaksud di sini adalah struktur sosial, yakni merupakan suatu perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu suku, agama, ras, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, itu ya anak-anak pengertian kelompok sosial menurut Mayor Polak.
Selanjutnya yang ketiga, ada pendapat dari Wilahaki, di mana beliau mengatakan bahwa kelompok sosial artinya unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau berkomunikasi. Nah, namanya juga saling berinteraksi, berarti di dalamnya masyarakat itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Sedangkan berkomunikasi, maksudnya di sini adalah masyarakat itu saling berbicara ataupun saling menyampaikan pesan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu ya pendapat dari Wilahaki. Yang keempat nih, ada pendapat dari Hendro Puspo, di mana menurut beliau, kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang bersifat nyata, teratur, dan tetap dalam melaksanakan peran secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Nah, itu ya anak-anak, pengertian kelompok sosial menurut beberapa pendapat ahli. Jadi, secara umum, apa sih yang dimaksud dengan kelompok sosial itu? Jadi, menurut beberapa pendapat ahli tersebut, dapat kita simpulkan ya, bahwa kelompok sosial merupakan suatu kumpulan individu atau satu kumpulan orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain yang dapat mengakibatkan timbulnya perasaan bersama dan juga rasa memiliki. Nah, itu ya pengertian kelompok sosial secara umum. Selanjutnya, kita masuk ke syarat-syarat dari kelompok sosial. Nah, anak-anak, misalnya ketika kita nih akan masuk ke dalam kelompok sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya saja kelompok sosial Karang Taruna. Di mana ketika kita akan masuk ke Karang Taruna tersebut, pasti di dalamnya terdapat syarat-syarat dari kelompok sosial Karang Taruna tersebut yang harus kita penuhi nih agar kita bisa masuk ke kelompok sosial tersebut. Jadi syarat-syarat dari kelompok sosial itu ada apa aja sih? Syarat dari kelompok sosial yang pertama ini bahwa setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi, apabila kita sadar bahwa kita merupakan anggota dari kelompok tertentu, maka kita akan menjunjung tinggi nama kelompok yang kita miliki. Misalnya nih, di lingkungan keluarga, kita sadar bahwasanya kita bagian dari anggota keluarga. Jadi ketika kita sadar kita bagian dari anggota keluarga, kita akan menjaga nama baik keluarga. Misalnya lagi di lingkungan sekolah. Ketika kita sadar bahwa kita merupakan bagian dari kelompok OSIS, sehingga apabila kita sadar kita bagian dari OSIS, maka kita akan menjaga nama baik OSIS dan akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota OSIS. Nah, selain itu jika di lingkungan masyarakat, misalnya ketika kita sadar bahwa kita adalah bagian dari partai politik,